Shalom, selamat pagi semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini memasuki tahun 2023. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberi kesempatan melalui gereja ini untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, jikalau pagi hari ini kami memuji menyembah Engkau sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, inilah yang harus kami resapi dan kami syukuri. Karena jauh sebelum kami mencintai Tuhan dan memuji Engkau, Engkau lebih dulu sudah mencintai kami ya Tuhan dan mengasihi kami. Engkau menebus dosa-dosa kami dan itulah yang membuat kami dimampukan untuk bisa memuji Engkau. Memuji, menyembah dan ibadah menjadi bukti bahwa kami taat pada perintah-Mu. Tapi harus kami sering sadari ya Tuhan, kadangkala kami datang beribadah bukan sebagai satu respon bersyukur dan menyadari akan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kami. Tapi semata-mata karena hanya kebiasaan sebagai kami orang Kristen yang datang ke gereja setiap hari Minggu. Sehingga di dalam pertumbuhan rohani kami tidak nampak begitu nyata. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kami mengalami stagnan dalam pengenalan kami akan Tuhan. Karena sesungguhnya jikalau kami sungguh dalam ibadah menyadari perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka pulang dari gereja menjadi pemulihan yang akan diperlihatkan di dalam kehidupan kami yang real. Itu sebabnya Tuhan, kalau kami dimampukan sekali lagi hari ini untuk datang beribadah, jangan biarkan kami mengabaikan hal itu ya Tuhan. Ketika firman itu berbicara kepada kami, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan memampukan kami untuk menghidupi firman itu. Itu sebabnya kami berdoa bersama Tuhan yang tuntun dan Tuhan tolong. Baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kepada setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus bekerja atas kami semua. Melawat, meneguhkan, mentransformasi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tema hidup dalam kasih karunia pada orang-orang percaya. Tahun ini gereja ini akan membahas seluruh surat Efesus. Dan biarlah ini menjadi satu pergumulan kita. Jangan lewatkan dari minggu ke minggu. Kita ikutin bagaimana surat Efesus yang kaya sekali akan anugerah Allah yang dipaparkan di sana bisa kita mengerti dengan utuh. Mari kita bersama hari ini kita membaca di dalam bagian salam. Bagian salam, di dalam bagian ini hanya ada 2 ayat, kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Nah saudara, pada bulan Desember kemarin saya melayani di beberapa daerah dan kota saudara. Dan pada di pengunjungnya saya melayani Natal di Bengkulu. Nah dalam perjalanan saya ke Bengkulu saya menaiki sebuah pesawat saudara, dan ada 2-3 orang yang duduk di depan saya. Dan mereka mungkin baru pertama kali mereka naik pesawat hari itu. Sehingga itu terlihat dari ketika mereka mau menggunakan safety belt-nya, mereka kebingungan. Dan mereka tanya ini bagaimana cara pakainya. Dan kemudian dibantu oleh pramugari. Nah setelah selang beberapa saat kemudian kita semua dibagikan makanan gitu. Sudah dibagikan makanan dan minuman. Saya terima dan saya langsung memakannya karena memang sudah lapar siang itu. Tetapi orang di depan itu berbincang-bincang, didiamkannya makanan dan minuman itu di mejanya. Lalu ketika pramugari itu lewat, kemudian yang salah seorang memberanikan diri dan bertanya begini, maaf ibu, ini harganya berapa ya roti dan minuman ini? Nah sudah tentu bagi kita yang terbiasa naik pesawat pasti akan tersenyum bahwa kita akan langsung mengatakan itu gratis gitu. Lalu sang pramugari itu dengan ramah mengatakan, Pak, ini gratis, Bapak bisa nikmati dan bisa minum. Lalu salah seorang mengatakan, Alhamdulillah kok ternyata ada yang gratis gitu saudara-saudara. Nah ketika saya mendengar itu, karena saya duduk di belakang sendirian dan saya senyum-senyum. Nah sesungguhnya saudara-saudara bahwa ini menggambarkan saya sendiri.
Bahwa sebagai orang-orang percaya sebenarnya kekayaan Allah itu telah disediakan bagi kita, yaitu kasih karunia dan damai sejahteranya diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Tetapi kebanyakan dari kita ragu apakah sungguh Allah memberikan kasih karunia dan damai sejahteranya. Yaitu kita terlihat dengan satu kehidupan kita yang dari ke hari ke hari kita mengandalkan kekuatan kita. Bahwa seolah-olah bahwa ada sesuatu yang harus kita bayar di sana. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kita tidak datang kepada Allah, tetapi kita menyelesaikan pergumulan-pergumulan itu. Nah, saudara, kekayaan Allah itu tidak bisa menolong kita sampai kita menyadari bahwa itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dan ketika kita menerimanya, maka kasih karunia itulah yang akan memampukan kita dalam segala aspek dalam kehidupan ini. Maka ini yang membedakan antara orang Kristen dan orang-orang bukan Kristen. Orang Kristen adalah orang yang hidup dalam keseharian ditopang oleh kasih karunia Allah dan juga oleh damai sejahtera. Allah sangat tahu bahwa kehidupan dunia ini tidak mudah. Kita hidup di tengah-tengah orang berdosa, kita masih bisa jatuh di dalam dosa, sehingga hidup dari sehari ke sehari tanpa kasih karunia Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu. Termasuk di dalamnya ketika kita beribadah, ketika kita melayani Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi banyak orang selalu menyadari ketika saya menggunakan kasih karunia Allah, itu seolah-olah saya harus menggunakan kekuatan diri sendiri. Sama seperti penumpang tadi diberikan memang gratis komplement daripada ketika dia beli tiket. Tetapi dia tidak berani menggunakannya. Dia menahan rasa haus dan laparnya sampai diberitahu itu gratis. Dan ketika dia minum, dia makan, itu dia menjadi lega dan bisa berkata puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya. Nah, saudara, itu sebabnya Paulus di dalam surat Efesus yang menjelaskan tentang siapa orang percaya. Di dalam pasal 1 dia lebih dulu mengutarakan kekayaan rohani bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan dia mengawalinya dengan seolah-olah ingin menunjukkan satu hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maka ketika di dalam bagian surat ini Paulus memperkenalkan dirinya ketika dia mengatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Yesus Kristus. Paulus bisa memperkenalkan dirinya dengan hal-hal yang lebih spektakuler. Bukankah di dalam Filipi pasal 3 kita kira bisa melihat siapakah Paulus? Biasanya orang kalau ditanya atau memperkenalkan diri dia akan mengucapkan, misalnya saya ketika ditanya, Anda siapa? Saya pendeta Theophilus. Maka kata pendeta itu suatu ingin saya tonjolkan bahwa aku berbeda dengan kamu. Aku punya sesuatu yang khusus. Ada orang yang mengatakan aku seorang direktur, aku seorang ini. Tetapi Paulus lebih dulu memperkenalkan dirinya bahwa aku seorang rasul, tetapi kerasulanku ini bukan dari hasil pencapaianku, tetapi oleh kehendak Allah. Saudara-saudara, semua surat-surat Paulus hampir semuanya itu diawali dengan kalimat di atas. Tujuannya bukan untuk menunjukkan satu arogansinya atau menunjukkan itu sebagai sesuatu yang orang bisa pandang dia dan hormat, tetapi itu satu kewibawaan yang dia terima dari Allah. Kenapa, saudara? Karena itu berkaitan dengan latar belakang Paulus. Semua orang tahu siapa Paulus. Dan bahkan para rasul-rasul pun meragukan akan kerasulan Paulus. Karena Paulus dulu dikenal sebagai seorang pembunuh, dulu dikenal sebagai seorang penganiaya, dulu dikenal seorang yang menolak dan membenci orang-orang percaya. Tetapi dia mau memperkenalkan, kalau aku hari ini menjadi rasul, itu semua seolah-olah karena kehendak Allah. Dari mana kerasulan itu diperoleh? Bahkan kerasulan dia diperoleh bukan ketika dia masuk di dalam sekolah di Gamaliel dulu, atau ketika dia masuk ke sekolah pendidikan Alkitab. Tetapi Alkitab mencatat, yaitu pada waktu dia dalam perjalanan menganiaya jemaat ke Damsyik. Yaitu setelah dia mendapatkan legalisasi, legitimasi, dan otorisasi untuk menghabisi orang Kristen. Di sana dalam perjalanan, Allah di dalam Yesus Kristus berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan ketika dia mendengar suara itu dari langit yang cukup mengagetkan dia, sehingga dia bertanya, siapakah engkau? Dan suara itu mengatakan, aku Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, 3 kali bagian ini Paulus saksikan di dalam pasal 9 kisah para rasul, kisah rasul pasal 22 dan pasal 26.
Jadi Paulus menceritakan kesaksiannya, perjumpaannya dengan Kristus. Dan kemudian dia mendapatkan panggilan dan Tuhan berbicara kepada dia, aku akan menjadikan engkau rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, bahkan ketika aku sebagai seorang yang belajar di Gamaliel, seorang yang hebat, ketika aku menjadi pelayan, itu pun karena pemberian Allah. Pemberian Allah, itu kasih karunia yang Paulus mau katakan. Sehingga ketika dia berbicara itu, dia mau berkata, aku sedang melayani engkau sebagai rasul, bukan sebagai orang dengan kekuatanku sendiri. Nah, setelah dia menjelaskan siapa dia, kemudian dia menjelaskan tentang penerima daripada surat itu. Nah, surat Alkitab mencatatkan bahwa surat Efesus ini ditulis untuk jemaat orang-orang kudus di Efesus di dalam Yesus Kristus. Sudah ketika mendengar orang-orang kudus, berarti orang-orang mendengar tanpa cacat celah, genuine, murni, nggak ada kesalahan di sana. Sudah jangan membayangkan bahwa kita orang-orang kudus bukan karena tanpa cacat celah. Jangan berpikir bahwa orang kudus itu adalah orang yang dalam sehari dia berdoa 20 jam sampai 24 jam. Dia membaca Alkitab dari pagi sampai dia bangun pagi lagi. Dia tiap hari ada di gereja dan sebagainya. Kalau setiap ketemu orang mengatakan shalom, jalannya melayang dan sebagainya. Bukan. Jangan membayangkan itu. Nah, saudara, orang kudus di sini adalah termasuk saudara dan saya yang menerima Injil ini adalah orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus dan dijadikan kudus oleh karena penerimaan kita, menerima kita, Yesus Kristus dalam anugerahnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi menjadi kudus karena di dalam anugerah Allah melalui iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi status kekudusan kita bukan kita peroleh karena kita taat, karena kita setia. Tetapi saudara-saudara, yang Alkitab katakan kekudusan itu diberikan justru di dalam kondisi kita ketika kita berdosa dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak peduli dosa kita sebesar apapun, begitu kita meresponi anugerah Allah atau kasih karunia itu, kita percaya di dalam Yesus Kristus. Maka ketika kita di hadapan Tuhan mengakui dosa kita, status kita diubahkan dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang kudus. Bahkan dosa kita yang besar, Alkitab katakan, meskipun merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi saudara, kekudusan kita atau status kekudusan baik orang Efesus maupun kita yang diselamatkan bukan karena kesetiaan dan ketaatan kita, melainkan karena mereka dan kita beriman di dalam Yesus Kristus. Bukan karena menjalankan agama secara sempurna. Kalau berbicara demikian, itu dengan agama saya yang lama. Saya melakukan semuanya, Alkitab saya hafal dan sebagainya. Tetapi toh saya masih tetap gak yakin bahwa saya akan peroleh surga. Saya masih berkata insya Allah bahwa ini akan membawa saya ke surga. Tetapi enggak. Paulus mau mengatakan orang-orang yang mendapat status kudus ini, mereka adalah bagian warga kerajaan Allah. Itu sebabnya di ayat 3 dan seterusnya, Paulus berbicara tentang kekayaan rohani bagi orang-orang percaya. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan menebus dosa kita, status kita orang kudus, tetapi tidak berhenti di sana. Tuhan belum selesai bekerja di dalam diri kita. Itu baru status kekudusan. Tetapi ultimate goal daripada kekudusan itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita masih diizinkan di dunia ini. Di dalam dunia ini kita tidak sendirian. Roh Kudus yang tinggal di diri kita membentuk kita di dalam segala pergumulan yang ada, untuk kita sehari lepas sehari diubahkan untuk semakin baik, dan semakin baik. Maka apakah orang Kristen itu orang baik? Apakah saya itu orang baik? Kalau orang bertanya kepada saya, Pak Theo, apa Pak Theo orang baik? Saya bukan orang baik. Saya bukan orang baik, masih banyak cacat celah. Tetapi di dalam anugerah Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus, saya akan semakin diubahkan terus menerus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya masih bisa jatuh bangun, dan itu yang dikatakan di dalam progressive sanctification. Nah saudara, pada waktu kita progres untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita tidak sendirian. Orang-orang kudus tadi ditolong oleh Roh Kudus yang terus menopang kita.
untuk makin menjadi serupa dengan Tuhan. Maka pagi hari ini saya mau berkata kepada saudara, jadi kalau saudara dan saya masih jatuh bangun di dalam dosa, jangan putus asa. Jangan berputus asa. Karena apa? Karena yang paling penting saudara dan saya sudah dikuduskan secara sempurna di awal. Maka saudara akan ditopang dalam menjalani progres tadi. Di tengah-tengah ditopang sampai kemudian kita nanti akan bertemu muka dengan Kristus. Yang di sanalah kita menjadi seutuhnya menerima kekudusan itu. Itu sebabnya saudara-saudara, saya melihat dalam bagian ini, apa karakteristik orang kudus? Karakteristik penting dari seorang yang dikuduskan adalah kesetiaan. Jadi orang-orang kudus tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa. Mereka tidak akan pernah berhenti menjadi orang Kristen. Tidak akan pernah berhenti mengikut Tuhan. Tidak akan meninggalkan Tuhan meskipun ada tekanan, ada penderitaan, ada permusuhan, ada pergumulan dan sebagainya. Orang Kristen adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan oleh karena itulah dia akan setia, taat kepada Tuhan apapun keadaannya dan kondisinya. Mari kita lihat berapa kali kita meninggalkan Tuhan karena tidak kuat dengan tekanan. Bisa tekanan secara fisik, bisa tekanan secara emosi. Kita disalah mengerti rekan sekerja pelayanan. Kita difitnah oleh sesama anak Tuhan. Lalu kita mundur dari Tuhan. Enggak mau pelayanan. Ketika kita ditegur karena kesalahan kita, itu semacam bentuk penghakiman. Maka kita enggak mau maju. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang stagnan. Bahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus masih jauh. Paulus mengatakan di sana, engkau orang-orang kudus. Statusmu diterima dengan baik. Tetapi Allah masih mau bekerja. Roh Kudus terus memproses kita. Pertanyaannya, bersediakah kita mau taat terus dibentuk oleh Tuhan? Setelah dia mengucapkan tentang siapa penulis dan penerima, maka Paulus masuk di dalam bagian salam. Salam ini berbicara tentang anugerah dan damai sejahtera. Saudara, kalau kita membaca salam yang diberikan oleh Paulus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perhatikan, saudara, salam itu mirip sekali dengan doa. Bukan seperti kita. Kita ini kalau kirim salam cuma kebiasaan, formalitas biasa. Waktu saya membaca ini iya. Saya di sana ini kenal dengan Pak Tutu Sukendro. Saya sering bilang begini, Pak Tutu salam ya buat istri, semoga sehat-sehat. Semoga sehat-sehat. Nah, saudara perhatikan, Paulus ketika memberikan salam tidak bilang begini, kiranya Anda akan sehat-sehat saja. Kalau saya bertanya kepada seseorang mau didoakan apa? Doakan supaya saya selalu sehat, keluarga saya sehat. Saudara, sehat itu penting enggak? Penting. Tetapi ada yang lebih penting dari sehat, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Itu adalah dua hal yang paling penting di dalam hidup kita. Tetapi seringkali saudara-saudara, untuk memilih yang paling penting di dalam hidup kita saja tidak tahu. Kita suka keliru. Kadang kita tidak tahu apa yang paling kita butuhkan. Orang mengatakan supaya sehat. Banyak orang sehat tetapi dia stres karena menghadapi tekanan. Banyak orang minta kekayaan tetapi gak bisa menerima kekayaannya. Tetapi saudara, yang paling penting yang kita butuhkan dalam hidup ini sebenarnya adalah dua hal. Dikatakan kasih, karunia, dan damai sejahtera. Entah saudara sakit, entah saudara sehat, yang kita perlukan kasih, karunia, dan damai sejahtera. Bagaimana ketika saya sakit belum sembuh-sembuh saya bisa menikmati akan Tuhan. Ada damai. Tidak ada kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Ada kasih karunia akan menolong saya untuk tidak mau lepas dari iman kepada Kristus. Atau entah kita sedang di atas atau sedang di bawah. Saudara, kita membutuhkan kasih karunia. Kenapa? Ketika kita sedang berhasil, supaya kita tidak mengakui bahwa itu adalah kekuatan kita. Yang berhasil menjadi tidak sombong bahwa semuanya adalah berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya yang ada di bawah yang sedang gagal, dia tidak akan menyerah. Karena ada kasih karunia yang membuat dia terus berjuang dan berharap. Dan di sanalah ada intervensi kekuatan Allah yang akan memulihkan kondisi itu. Saudara-saudara yang mengalami kegagalan, tekanan apapun, bukankah kita butuh kasih karunia itu?
Nah, dimanapun posisi kita dan bagaimanapun keadaan kita, kita butuh kasih karunia dan damai sejahtera. Maka saya menemukan satu kalimat ini, saudara. Kasih karunia Allah akan selalu menopang kita. Menyadari dan mengamini akan hal ini, itu mendatangkan kedamaian dalam diri kita. Amin. Saudara, barangkali hidup kita di depan tidak akan baik-baik saja. Banyak prediksi ini itu. Banyak ungkapan ini itu. Di depan tidak mudah, penuh pergumulan, penuh penderitaan. Tetapi satu hal yang membuat kita akan terus berjalan adalah karena kita tahu anugerah Allah lebih daripada cukup kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Selalu cukup buat kita. Anugerah Allah akan selalu menopang di tengah kelemahan kita. Hal itulah yang seharusnya membuat kita ada damai sejahtera. Allah yang sudah memimpin hidupku sampai hari ini. Dia juga yang akan memimpin ke depan. Allah yang sudah menyelamatkan aku. Allah yang tidak meninggalkan aku. Cobalah tengok 3 tahun ke belakang. Ketika pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia termasuk di dalam salah satunya adalah bahaya pandemi COVID-19. 2020 di sekitar bulan April, Mei dan Juni. Semua berada dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Masuk tahun berikutnya semakin tidak, sepertinya nggak ada masa depan. Kita tertekan. Tetapi lihatlah, kita masih ada sampai hari ini. Masih ada. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit dan sebagainya. Kita seolah nggak bisa menatap masa depan. Tetapi kalau kita berdiri hari ini, bukankah itu anugerah Allah? Dan saya beriman, ke depan pun Allah akan terus menyertai di tengah krisis apapun. Bahwa Kristus itu tidak akan meninggalkan kita. Amin, saudara. Ini yang Alkitab katakan, itu sebabnya 2 warisan besar orang Kristen adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Kedua hal inilah adalah hal-hal yang selalu dapat saudara miliki dan juga saya miliki. Tidak peduli bagaimanapun keadaannya. Apa itu kasih karunia? Saya melihat kasih karunia adalah seluruh kuasa Allah. Dan seluruh kasihnya dan seluruh kebaikannya itu disediakan dan diberikan kepada kita secara gratis. Bukan komplement, enggak. Karena kita tidak memberikan apa-apa kepada dia. Tapi diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera adalah kemerdekaan dari kegelisahan, rasa takut, dan kekhawatiran. Jika 2 hal ini, bahwa kuasanya, kasihnya, kebaikannya, rasa damai sejahtera disediakan bagi kita. Orang bilang, nikmat mana lagi yang bisa kita rasakan? Itu disediakan, tetapi banyak orang Kristen tidak mau mengambil itu. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 7, ayat 6 dan 7, Paulus sebelumnya berbicara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah itu di dalam kehendak Allah. Lalu dikatakan di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab tidak berkata nyatakan kekhawatiranmu tentang keuangan, lalu di sana dikatakan keuangan akan yang melampaui akal akan diberikan. Enggak. Barangkali kita masih sulit keuangan, barangkali kita belum sembuh dari sakit, tapi ada rasa damai. Karena dalam kondisi itu kita ditemani, didampingi oleh Allah sumber kasih dan kemurahan itu. Dia pelihara hati kita, bukan? Saudara, saya baru saja mendampingi teman. Sudah 1 tahun sejak bulan Januari tahun 2022 dia datang ke Jakarta. Bahkan sebelum tahun itu 2021 bulan Desember sudah datang. Saudara, untuk mengalami cangkok ginjal. Nah, setelah dia dapat pendonornya, dia bawa ke Jakarta. Karena dia BPJS jadwalnya itu enggak tetap. Dia tinggal di Jakarta, dia tinggalkan anak-anaknya, suami istri yang masih muda tinggal di apartemen. Dan si pendonor juga datang. Sudah semua sudah diurus, selalu bakal. Kalau sudah oke, tiba-tiba pendonornya kena COVID. Ketika sudah oke, kondisi teman saya ini sedang tidak baik. Lalu sampai kemudian Desember itu semuanya oke. Desember kemarin 2022. Lalu dia telepon kepada saya. Musel, saya tanggal 11 akan menjalani operasi dan sudah fix. Dan lalu si pendonornya itu juga diperiksa semua sampai tanggal 31 oke. Saudara tahu, tanggal 9 saya mendoakannya. Lalu saya janji tanggal 10 saya akan mendoakan lagi.
Tanggal 10 malam karena besok dia operasi, saya telepon dia. Dan dia bilang, Musa nggak usah doa. Loh kenapa nggak usah doa? Semuanya percuma. Sudah tahu tanggal 10 itu si pendonor dijemput oleh kakaknya tidak boleh mendonorkan ginjalnya. Padahal dia udah bayar ratusan juta pada pendonor. Dia sudah biayai 1 tahun tinggal di Jakarta. Sehingga dia seorang majelis juga. Istrinya seorang majelis, suaminya seorang pelayan. Dia hanya katakan, masihkah saya bisa berharap sama Tuhan? Saya tidak bisa ngomong dan saya hanya berdoa dengan kalimat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera tinggal dalam hatimu. Gak berapa lama dia ngomong, ya baiklah Musa, doakan saya. Saya menikmati proses Tuhan. Dan kemarin ketika saya WA, saya mengatakan, apa langkah kamu selanjutnya? Saya tidak mau cari langkah apapun. Saya ingin melihat langkah Allah. Yang paling penting sekarang saya ada damai. Saya nggak sendirian, ada Tuhan. Sudah pernah mengalami hal-hal seperti ini? Tetapi kalau sudah mengalami hal ini, kasih karunia dan damai sejahtera itu menandai setiap orang Kristen. Di setiap saat. Kasih karunia adalah tanda bahwa Allah bekerja di dalam hidup kita. Allah menyertai kita. Dan damai sejahteranya memampukan kita menghadapi apapun yang menekan kita. Cuma persoalannya, saudara mau mengambil itu sebagai sesuatu yang sudah diberikan atau saudara masih nunggu? Bayar gak ya? Mungkin aku damai kalau aku udah pelayanan. Mungkin aku damai kalau sudah kasih perpuluhan. Mungkin ini, mungkin itu. Bukan itu. Damai sejahtera diberikan secara gratis. Tetapi kita damai. Allah menginginkan kita berbuat sesuatu. Yaitu dengan memuliakan Tuhan dengan panggilan kita. Saudara, maka pertanyaannya bagaimana cara mengalami semua itu, yaitu kasih karunia damai sejahtera. Yang pertama, saudara-saudara, meyakini bahwa Allah adalah Bapa kita. Saudara, kita diajar terus-menerus tentang siapa Allah. Tiap minggu ada pengakuan iman rasuli. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Allah bukan sekedar konsep teologis yang ada di dalam otak kita. Atau ide filosofis yang teoritis. Tetapi Allah, Dia membangun relasi secara personal kepada kita. Saudara-saudara, berapa kali kita menyebut Dia Allah. Menyebut Allah sebagai Bapa. Tetapi kita tidak meyakini itu. Maka saya mau katakan kepada saudara, kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, tetapi hidup kita masih dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, cemas, dan sebagainya. Mungkin kita belum berserah penuh kepada Allah sebagai Bapa. Sudah mulai tahun kemarin begitu sudah mulai onset sekolah, anak saya sudah mulai saya didik untuk mandiri. Dia kelas 2 mau naik kelas 3, dia sekolah cukup lumayan jauh dari rumah saya. Biasanya karena kami nggak ada kendaraan, pagi-pagi saya antar pakai Grab, lalu saya pulang naik Grab lagi. Lumayan. Nanti siang-siang, sore saya jemput lagi naik Grab. Pulang lagi berarti 4 kali. Lalu kami berdoa dan meyakinkan dia. Anak saya perempuan, anak satu-satunya pasti akan Pak Tutut Sukendro tahu bagaimana saya dapat anak itu nggak gampang gitu. Setelah maka ketika saya putuskan untuk itu, maminya itu bilang begini, kamu tega ya? Nanti bagaimana kalau ini itu? Saya bilang, dia udah percaya Tuhan Yesus. Pasti Tuhan siapkan dan Tuhan jaga. Kita hanya bisa menjaga sejauh mata. Tetapi Allah menjaga terus. Waktu saya udah hampir antar, lalu dia di sekolah, saya juga gak melihat. Lalu maminya mulai ngomong. Dan ketika anak itu mulai saya antar, hari pertama dia ngomong di kelasnya begini. Anak saya itu suka ngebanyol, lo tahu gak semua? Di kelas ini orang yang 99,9% hidupnya fragile, mudah diculik dan dibunuh orang adalah saya. Utamanya bingung semua, kenapa? Tiap hari enggak seperti kalian diantar jemput papa. Saya disuruh berangkat sendiri dengan Grab, maka saya potensi diculik oleh supir Grab. Wah, saya dengar gitu saya bilang, emang udah diculik? Belum. Sudah tahu bagian ini. Kalau dia anak Allah, dia pelihara. Dan sampai hari ini dia menikmati, enjoy sekali. Tahukah saudara kalau kita benar-benar anak Allah, kita akan baik-baik saja. Ada penderitaan seberat apapun Allah memandang kita.
melihat kita, bahkan di tengah keterpurukan. Allah itu memperhatikan kita dan Dia mau kita tenang. Bulan Desember kemarin saya berkesempatan, Tuhan, saya nggak tahu selama beberapa bulan, kakak saya nomor 1 belum percaya sama Tuhan. Dan dia dalam usia yang sudah lanjut dan sedang terpuruk, maka saya sediakan waktu pulang ke Semarang. Dan ketika ketemu dengan beliau, saudara-saudara, saya tahu usahanya lagi hancur, anaknya divorce, anaknya yang satu lagi ditipu, udah nggak karu-karuan. Dia bukan orang Kristen, tapi menjalankan agamanya cukup kuat. Pada waktu saya mau menghibur dia, apa yang dia katakan? Kamu nggak usah hibur saya. Lalu dia keluarkan kalimat ini, saudara. Saya cukup kaget bahwa dia bukan orang Kristen, dia katakan begini. Saya telah belajar sesuatu yang baru tentang apa artinya percaya kepada Allah. Percaya bukanlah mengetahui, namun diam dalam ketenangan dan kedamaian. Karena saya tahu Tuhan pasti bisa diandalkan dan tolong saya. Dia bukan percaya. Selama ini saya percaya Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit bumi. Saya percaya. Saya hanya tahu ternyata. Karena meskipun Dia bisa menciptakan itu, saya nggak pernah tenang. Saya menjalankan ibadah 5 kali. Saya lakukan ini, tapi saya masih gelisah memikirkan hidup. Ternyata Dia butuh saya hanya tenang di dalam Dia. Saudara, bukankah kita selalu hanya mempersoalkan hal-hal yang membuat kita tenang karena kebutuhan? Lihatlah anak kecil. Anak-anak kita waktu kecil, dia nggak pernah tanya gimana bayar listrik, gimana beli ini, beli itu. Mereka lakukan semua karena percaya kepada papanya, percaya pada mamanya, mampu mengusahakannya. Bukankah Bapa di surga lebih daripada bapak-bapak di dunia? Kalau kita memelihara anak kita bertanggung jawab, masakan Allah yang sudah memberi keselamatan tidak bertanggung jawab? Pemazmur mengatakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Allah mengasihi kita yang setia. Amin. Amin, saudara. Jadi di sini, saudara, kalau saya melihat benar apa yang dikatakan oleh seorang bernama Santo Agustinus dari Hippo, dia mengatakan satu kalimat begini. Engkau telah membuat kami untuk dirimu sendiri, ya Tuhan, dan hati kami selalu gelisah sampai hati kami beristirahat di dalam Engkau. Kalau saudara ingin mencari ketenangan, saudara ingin mencari kedamaian, terimalah damai sejahtera dan kasih karunia itu dari Allah. Dari Allah. Saudara, maka yang pertama, meyakini bahwa Allah Bapa kita lebih baik dari bapak-bapak di dunia yang mengusahakan kesejahteraan anak-anaknya. Amin. Dan yang kedua, saudara, yang kedua di sini kita melihat mengamini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertai kamu. Saudara, saya punya satu kalimat begini, saudara-saudara. Dia yang mengontrol kita. Dia yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Sudah sewajarnya apabila kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya sambil menuruti segala perintahnya. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya sambil kita terus-menerus melakukan kehendaknya. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, ya sudah, kita tidak boleh komplain dan sebagainya, tidak boleh usul ini itu kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau ini? Serahkanlah kepada Tuhan. Ada satu lagu sesuai dalam KPPK nomor 240 dengan judul Percaya dan Patuh, Trust and Obey. Saya senang bait yang ketiga, di sana dikatakan begini. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hanya percaya. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Hanya berserah dan menuruti jalan Tuhan. Itu adalah jalan satu-satunya merasakan kebahagiaan, damai sejahtera di tengah ketakutan, kecemasan di sekitar kita. Memasuki tahun 2023 ini. Dia adalah Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang mengerti kita. Dia yang mengontrol seluruh hidup kita. Di tangan yang tepat dan di tangan yang benar kalau kita mau berserah. Kita tidak akan pernah mengalami hal di luar kehendak Tuhan.
Selama kita mau berserah kepadanya dan menuruti kepadanya, kita akan baik-baik saja. Ada beban berat, ada kesusahan, ada penderitaan, yes, tapi dia peduli. Dia peduli. Kenapa? Dia tidak memberi kesedihan, tetapi memberi kebahagiaan. Hiduplah dalam kasih karunia. Dia sudah sediakan. Nikmatilah, nggak perlu bayar. Nikmati, percaya, lakukan perintahnya. Maka sepanjang tahun 2023, saudara akan menengok ke belakang dan menyaksikan bagaimana Allah membentuk, memproses saudara dan saya untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari, di tangan Allah yang menopang kita dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Apalagi yang menjadi kecemasan berlebihan kita, kekhawatiran yang berlebihan. Karena kita di tangan Tuhan yang tepat, tangan yang penuh kuasa, yang meneduhkan dan memberi damai sejahtera kita. Mari kita berdoa.